Di meja perundingan, kata damai diucapkan. Di lapangan, militer masih dikerahkan. Dua kenyataan yang sulit disandingkan tengah mewarnai babak terbaru hubungan Iran-Amerika Serikat. Presiden Trump kembali menyampaikan tawaran damai, mendorong kerangka kesepakatan, namun tetap memberi tekanan untuk Iran. Operation Epic Fury, we lost 13 wonderful souls, wonderful special people. These incredible men and women gave their lives to ensure that the world's #1 state sponsor of terror will never have a nuclear weapon. Oh, and they won't. They will never have a nuclear weapon. I'm sure you. Di saat bersamaan, Komando Pusat AS terus melanjutkan latihan dan penempatan aset tempur di sekitar perairan strategis. Iran pun tak berhenti menunjukkan postur militernya. Secara kapasitas militer, jarak antara kedua negara sangat lebar. Namun kemampuan rudal balistik Iran dan pengaruhnya di kawasan tetap menjadi faktor penyeimbang. Selat Hormuz, jalur vital sepertiga minyak dunia, menjadi titik paling rawan salah perhitungan. Prospek damai masih berupa lorong panjang. Warga sipil di Iran, Amerika Serikat, dan negara Teluk menjadi pihak yang paling menanti kepastian. Untuk saat ini, harapan itu masih berpacu dengan realitas di lapangan. Inisiatif damai terus digulirkan, namun aksi militer belum juga berhenti. Inilah wajah paradoks hubungan Amerika Serikat dan Iran hari ini. Kami akan mengupasnya pemirsa bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio NTV Prime. Ada Kapuspen TNI periode 2010-2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, dan aktivis sekaligus pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang bergabung melalui sambungan Zoom kesempatan sore hari ini. Kita sapa para narasumber. Pak Iskandar, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dan juga Mas Hasibullah Satrawi. Selamat sore. Selamat sore Mbak Naila dan Pak Iskandar. Selamat sore Pak Satrawi. Baik, saya ke Mas Hasibullah terlebih dahulu ya. Narasi damai versus realita di lapangan, ini kok nampaknya nggak sinkron ya. Bagaimana sih publik menilai kontradiksi yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Mbak Naila. Kita bicara kurang lebih di hari ke-49 dalam catatan saya semenjak gencatan senjata diperlakukan. Nah, kalau kita baca dalam konteks sekarang, pengantar redaksi tadi menurut saya sangat mewakili bahwa perdamaian itu ibarat lorong panjang yang kita belum bisa memastikan apakah akan segera tiba atau tidak. Walaupun dalam lapangan terbaru, katakan kesepahaman yang diduga atau diyakini akan segera ditandatangani oleh kedua belah pihak, tapi persoalannya dari hari Minggu sampai sekarang menjadi hari Selasa belum ada rencana-rencana penandatanganan itu. Nah, saya secara ringkasan awal barangkali untuk sebelum kita masuk ke detail-detail lebih dalam, memang kemungkinannya 60 berbanding 40%. 60% bahwa ini akan berlanjut menjadi kesepakatan kesepakatan perdamaian paling tidak untuk sementara waktu, atau 40%-nya bisa berubah menjadi perkembangan eskalasi kembali. Nah, kenapa 60-40%? Saya tetap memberikan porsi paling banyak karena paling tidak dari hari Minggu sampai sekarang itu kan pembicaraannya lebih kepada kesempatan besar untuk mencapai kesepakatan ini. Yang terbaru misalkan itu Menlu Iran dan Bagir Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran itu berada di Qatar, diduga untuk mengintensifkan pembahasan-pembahasan yang masih mengganjal sehingga nanti bisa menjadi 100%. Tapi ini tidak bisa dijadikan pegangan semuanya karena di sisi lain perkembangan eskalasi juga masih terjadi. Bahkan hari Senin pagi kemarin diberitakan itu di Hormuz sempat terjadi eskalasi dengan seperti biasa saling tuduh di antara Iran dengan Amerika. Kalau narasinya Iran dikatakan bahwa eskalasi itu dilakukan oleh Iran sebagai bentuk menjaga kedaulatannya dari manuver yang dilakukan oleh Amerika dalam bentuk dua serangan mulai dari kapal tak berawak sampai pesawat tempur F-35. Itu narasinya Iran, tapi narasi Amerika mengatakan bahwa
serangan itu dilakukan oleh Amerika sebagai bentuk pembelaan Bela diri. diri, ya. Serangan kepada unsur daripada militer Iran yang mencoba untuk menanam ranjau. Sehingga itu serangan dilakukan dan jatuh korban minimalnya 4 orang. Jadi inilah perkembangan-perkembangan lapangan yang kalau saya kuantifikasikan, maka kurang lebih akan menjadi 60% untuk menuju perdamaian, tapi 40% masih ada kemungkinan menuju perang terbuka. Oke, Pak Begitu. Iskandar, paradoks sinyal damai dan juga aksi militer yang berlangsung secara bersamaan. Apakah ini strategi negosiasi berbasis tekanan? Jadi kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Satrowi itu, Ya. ya, saya sependapat sekali ya. Memang situasional 60-40 demikian. Namun kita berharap di sini semuanya alangkah indahnya menujulah ke perdamaian itu ya. Dengan catatan kita ini namanya negosiasi. Kata-kata kunci negosiasi itu ya saling meredam emosi lah, ya kan? Kita kembali apa yang dituntut terus. Demikian juga dari sebelah Amerika dan juga dari Iran. Contohnya, Amerika bersikukuh, kekeh terus kepada pengayaan uranium. Ya. Kekeh terus dari situ. Ada tambahan-tambahan Selat Hormuz karena itu undang-undang internasional. Di sisi lain, Iran tetap kekeh juga. Ya, harus nuklirnya. Memang sudah ada lembut sedikit. Mungkin uraniumnya diberikan kepada Rusia kah atau kemana begitu. Tapi Amerika maunya kepada Amerika. Dengan disaksikan yang lain-lain. Plus di sini Iran ada menambahkan misalnya penggantian kerugian, kerusakan dan lain sebagainya. Yang ternyata itu mustahil ya untuk dikabulkan oleh Amerika ya. Kan? Nah, inilah belum ada titik temu. Apa yang dikatakan Mbak tadi mengatakan ini paradok gini. Ya memang di negosiasi dimanapun itu pasti semuanya kekuatan mereka itu di belakang semua. Negosiasi itu diplomasi ya di depan. Ya. Nah di belakang itu kekuatan. Inilah yang membuat kadang-kadang ya tadilah ya ini belum lagi ditandatangani ya tadi seperti dikatakan ada kejadian kalau nggak salah beberapa jam yang lalu itu ya masalah di Iran Selatan ya. Ya tadi sama ini sama semuanya kita kan tidak langsung di sana, kita hanya membaca media semuanya, kita menganalisis ya. Memang di situ biasanya yang sering terjadi pada saat situasional mau gencatan senjata ini kan sudah direncanakan 30 atau 60 hari. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan dengan 30-60 hari semuanya emosinya mereda ya. Trump dan juga dari Iran ya. Nah, ini yang saya lihat semuanya itu mari lihat secara makro. Kenapa? Kalau dilihat persenjataan, ya Amerika segini, Iran segini, sama-sama hebat kok semuanya. Tapi utamakanlah perdamaian dunia, ya kan? Kenapa? Ada yang bukan tanda petik, memang ada regulasi juga yang dilanggar. Misalnya, sesuai dengan perjanjian itu kan tidak boleh di luar NPT yang memiliki nuklir. Itu aja kan masalahnya. Di sini memang di luar NPT itu ada 4 negara. Kenapa boleh? Kan begitu. Kenapa Iran nggak boleh? Tentunya ini tidak bisa kita menyampaikan kesimpulan karena apa. Yang bisa menyampaikan itu adalah mereka-mereka yang mengetahui. Contoh, saya menganalogikan gini. Misalnya, saya menganalogikan seorang remaja, ya, tapi ini analogi doang ya. Remaja menggunakan senjata, kan tentunya orang itu dilihat nih, dia punya psikotes, dia punya ancaman, dia punya jiwa dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ini saya menganalogikannya. Seperti itu, saya hanya mencontohkan. Kalaulah nanti Iran diizinkan menggunakan nuklir, apa bagaimana? Ini kita nggak tahu kan? Karena mungkin ada catatan sejarah zaman dulu, bagaimana perang hebatnya zaman-zaman itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada catatan sejarah ya. Mungkin juga, ini ya. Ini analisis saya. Kita ini kan cuma menganalisis saja. Ada pengayaan uranium yang kemudian ini begitu menggoncang dari Amerika Serikat, terutama Presiden Donald Trump. Dan negara tetangganya juga. Kawasan ya. Iya, kawasan. Mas Hasibulo, tadi kan Anda katakan 60-40. Nah, saya masih butuh penjelasan secara konkret nih dari Anda. Wacana damai ini jadinya dianggap serius, bukan hanya sekedar komunikasi politik saja.
Ya, terima kasih. Saya terus terang selalu ingin melihat daripada yang tampak-tampak. Kalau yang belakang-belakang saya tidak mau menganalisa itu. Ketika saya sampai kepada angka 60-40, itu basisnya adalah data-data pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan ke publik, termasuk upaya-upaya. Misalkan kenapa 60 berbanding 40? Karena bagi saya perkembangan dan upaya berkaitan dengan kesepahaman di antara kedua belah pihak ini nyata adanya. Dan perkembangan sekarang menurut saya jauh lebih kuat daripada waktu-waktu sebelumnya. Itu minimalnya dibuktikan dengan pernyataan Trump, pernyataan menlu Amerika, pernyataan Iran, pernyataan mediator. Banyak sekali data-data yang bisa menunjukkan bahwa itu memang terjadi perkembangan yang luar biasa. Cuman saya melihat, nah ini kenapa kemudian tidak sampai cepat. Ya. Minimalnya kalau menggunakan istilah menggunakan menlu Amerika sendiri itu kan sempat memprediksi Minggu kalau bahkan Senin, tapi ternyata level menlunya sendiri itu nggak bisa tepat gitu. Apalagi pengamat. Saya melihat minimal ada dua di situ faktornya. Saya permudah faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Faktor internal itu maksud saya kedua belah pihak di antara pemerintah Iran dengan pemerintah Amerika yang berunding. Kalau kita baca dalam konteks internal, maka minimalnya ada dua isu di situ di faktor internal yang membuat ini tidak kunjung bulat sampai sekarang. Apa itu? Soal nuklir? Yang pertama adalah itu nanti lebih rinci. Saya dari umum ke biar enak berpikirnya. Yang pertama dari dua faktor internal itu adalah minimnya kepercayaan, defisit trust di antara Iran dengan Amerika. Kalau bagi Iran sudah kita pahami kenapa mereka tidak percaya, karena berkali-kali Iran di PHP oleh Amerika. Yang pertama perang 12 hari itu ketika berunding dikatakan sudah akan segera maju, ternyata diserang. Yang kedua perang 40 hari juga sama, lagi berunding lagi baik-baiknya ternyata diserang. Bahkan yang lebih parah lagi, ini nyambung ke concernnya Pak Iskandar tadi, Iran sudah menandatangani kesepakatan tahun 2015 dengan Obama dan negara-negara besar. Toh pada akhirnya juga dilanggar oleh yang bernamanya Presiden Trump. Dengan begitu mudah dia menarik diri daripada kesepakatan itu. Jadi kalau bagi Iran ada alasan yang cukup kuat untuk kemudian dia selalu meragukan komitmen daripada Amerika. Tapi saya melihat dari pihak Amerika juga sama. Ada defisit kepercayaan, ada defisit trust yang itu akhirnya mengganggu kepada jalannya perundingan. Nah yang kedua, selain defisit trust yang pertama, yang kedua adalah karena sudah ada defisit kepercayaan, maka berdampak kepada upaya-upaya di perundingan. Itu kalau kita breakdown lebih dalam lagi, dampaknya kepada 3 level, Mbak Naila. Ya. Yang pertama, level diksi, mereka itu berdebat. Makanya tadi saya agak bingung mau menggunakan istilah gencatan senjata atau penghentian perang. Karena kalau Iran maunya ini adalah disebut sebagai penghentian perang dari awal. Tapi kalau bagi Amerika ini baru gencatan senjata, di mana nanti akan dimungkinkan balik lagi ke perang. Kalau terjadi hal-hal yang tidak sinkron dengan kesepakatan. Ya. Di level yang lebih teknis lagi isunya nanti kita bahas soal nuklir apalagi. Bahkan soal kerangka mereka bertarung. Kerangkanya siapa yang mau dipakai? Kerangka Iran maunya berhenti perang dulu, baru soal isu-isu berikutnya, nuklir, Hormuz, tapi berhenti dulu perang. Nah kalau Amerika lain kerangkanya, dia ingin nuklir lebih dulu, baru kemudian isu-isu lain. Nah ini dua faktor yang berkelit-kelindan di dalam satu folder yang saya sebut sebagai faktor internal. Yang tidak kalah menghancurkan, mengancam bagi saya adalah faktor eksternal di luar pemerintah Iran dan Amerika. Siapa? Yang pertama adalah dinamika politik di Amerika, terutama kelompok-kelompok republik yang lebih setuju dengan opsi perang. Nah ini mereka juga bergerilya, mereka menekan Trump agar tidak lanjut dengan kesepakatan yang dianggap memberikan hadiah kepada Iran. Dan yang kedua, bagian daripada faktor eksternal ini adalah Israel. Yang sekali lagi kalau kita baca, sikap Israel berada pada posisi lanjut perang. Hancurkan Iran sampai kehancur-hancurnya. Nah, berbagai macam upaya damai, bahkan upaya kesepahaman seperti ini, itu sampai pada tahap menghancurkan kepentingannya Israel, terutama Netanyahu. Apalagi kalau kita baca polanya, saya bisa kasih data hari demi hari, itu makin ke sini, Trump itu seakan-akan menyingkirkan Netanyahu secara pelan-pelan. Nah ini yang akhirnya membuat
upaya kesepakatan ini membuat posisi Israel itu merasa dalam kekalahan. Terutama yang paling kalah adalah Netanyahu yang selama ini mencitrakan diri sebagai sohib yang paling dekat, paling berpengaruh terhadap Donald Trump. Itu breakdown dari narasi yang lebih besar pertama yang saya sampaikan tadi. Oke, Pak Iskandar, tadi kalau kita melihat ya pembedahan yang lebih lanjut dari Pak Hasibullah, ada faktor internal dan juga eksternal. Kita bahas dulu dari faktor internal yang kerangkanya saja ternyata sudah berbeda. Kemauan Amerika Serikat dan juga kemauan Iran yang bertolak belakang. Nah, jadi kalau Anda melihat defisit trust ini bukan hanya terjadi di kubu internal Amerika Serikat Iran, tapi juga sudah berpengaruh ke publik ya? Iya, jadi